Selamat malam. Panggung politik tanah air tengah diramaikan dengan video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut dasmu etik dalam Rakornas Partai Gerindra yang sebenarnya itu adalah acara internal yang kemudian menjadi viral di media sosial dan saat ini kemudian menuai polemik. Banyak yang kemudian memperkirakan pernyataan Prabowo tersebut itu untuk menyindir Capres nomor urut 01 Anies Baswedan pasca debat perdana yang membahas soal hukum dan juga HAM serta pemerintahan. Dasmu etik jadi polemik, itulah topik utama kami untuk malam ini. Bersama saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Ya, Capres Prabowo Subianto mendapat kritikan saat videonya di acara internal Partai Gerindra. Dalam video tersebut, Prabowo menyebut umpatan dasmu etik saat memberikan sambutan. Seketika, kalimat umpatan dasmu etik menjadi viral di media sosial. Kalimat tersebut diucapkan calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara internal Partai Gerindra. Kalimat itu diucapkan diduga menyinggung pernyataan Anies yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Dalam debat perdana Capres, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terpancing emosi usai mendapat pertanyaan dari calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tentang putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres. Terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian, Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13. Selain dari Anies Baswedan, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga sempat bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait komentarnya terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Itu aja. Kini setelah video ucapan Prabowo viral, kritikan pedas pun langsung dilayangkan netizen kepada Prabowo. Rata-rata menyebutkan bahwa Capres Prabowo telah melakukan blunder. Ya, setelah ramai ucapan dasmu etik, hampir semua Capres sudah memberikan komentar ya, baik Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo sendiri. Yang menyebut bahwa itu acara internal keluarga dan lain sebagainya. Tapi tidak serta-merta kemudian itu menghilangkan polemik, pro kontra yang ada terkait dengan masalah etik dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai kalimat dasmu etik tersebut. Kita akan elaborasi lagi lebih jauh terkait dengan itu bersama dengan 4 narasumber yang sudah hadir di studio. Ada setiap perwakilan dari masing-masing tim pemenangan. Ada Bang Noel dari TPN Prabowo Gibran. Bang Noel, sehat? TKN. Oh iya, saya maaf. Ini TPN yang ini ya. TKN Prabowo Gibran. Iya. Apa kabar Bang Noel? Alhamdulillah. Lagi rame-rame gini nggak terlalu ini ya? Nggak terlalu pusing juga? Enggak lah, apa yang mau dipusing. Ini baru TPN. Mas Eko, Kuntadi. Mas Eko, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Dan juga ada Bang Andi Sinulinga, Timnas, amin. Bang Andi, Ya. kita bertemu lagi. Kali ini kita mau membahas soal dasmu etik. 6 hari lalu ya. Dan ada Bang Adi Prayitno, analis politik yang sudah lama tidak hadir juga ini. Saya sudah lama nggak ketemu Bang Adi. Apa kabar Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya mau ke TKN Prabowo Gibran, Bang Noel. Setelah ini kemudian ramai ya, sudah dijelaskan juga itu bercanda kata Bang Daniel. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan itu kan acara keluarga, acara internal yang dibesar-besarkan. Ini menghilangkan persepsi yang tengah dibangun soal gemoy dan lain sebagainya, soal Pak Prabowo sudah berubah atau tidak sebetulnya? Apa sih yang terjadi sampai kemudian Pak Prabowo melontarkan kalimat seperti itu, Bang Noel? Orang kan mengambil postingan itu kan tidak utuh, tidak full. Potongannya ya? Karena hanya potongan lah ya. Dan itu sudah
biasa hal kayak begitu dalam keluarga, apalagi itu kan disampaikan di internal ya. Saya kebetulan hadir saat itu di acara konsolidasi internal partai. Kader saya hadir di J-Expo. Tidak ada maksud untuk menyerang siapapun, apalagi Mas Anies, siapapun. Ini kan pertama selain acara internal keluarga, dia anggap Anies juga bagian dari saudara dalam bingkai merah putih, begitu juga Mas Ganjar. Jadi dianggapnya lucu-lucuan aja sih. Tidak ada yang lebih ya, tidak ada maksud ofensif dan merendahkan. Gitu. Jadi apalagi Pak Prabowo ini kan karakternya Banyumasan ya, ngapak-ngapakan. Jadi kata endasmu, pertama kayak sama Eko lah kalau saya ngobrol, matamu lupa kayak gitu lah. Nggak ada maksud menyerang karena apalagi menyerang apapun nggak ada, apalagi sama Andi. Nggak mungkin begitu misalnya apa gitu loh, sedang bahasa kita lah. Nggak ada. Jadi sama halnya Prabowo ke Anies, Prabowo ke Ganjar, karena kan dia teman semua mereka. Selain itu ada acara keluargaan, karena ke depan nanti tidak ada pertarungan yang sangat ideologis selain pertarungan program. Gitu. Karena ini kan semua secara ideologis sama, bicara tentang Pancasila sama, bicara tentang Indonesia sama. Yang beda adalah bagaimana cara, metode dalam menyajikan sebuah program. Bahwa itu, dari itu. Bahwa itu kemudian dianggap Pak Prabowo tadi ya, disampaikan juga oleh Bang Noel ofensif, atau mungkin belum move on lah dari Pak Anies dan di debat capres kemarin ketika dua capres sebetulnya juga menyinggung soal apa yang terjadi di MK. Itu kan kalimatnya apa perasaan Pak Prabowo soal etik kan begitu kan. Nah, itu kemudian terlihat dari bagaimana Pak Anies waktu itu berusaha untuk bertanya soal itu. Nah, itu dianggap ofensif dan lain-lain, apa tanggapan dari Bang Noel? Kami nggak melihat itu ofensif dan itu memang kebutuhan saat itu debat. Karena kan rakyat pengen melihat ada sajian debat yang benar-benar dinamis. Nah, Pak Prabowo ingin menjawab dinamika itu aja, gitu loh. Nanti kalau Pak Prabowo diem gitu, cuman menang gemoy, gitu. Jadi kan tidak bagus. Rakyat kan butuh tontonan juga. Sajian yang menurut publik itu ya ada perlawanan lah dikit, gitu loh. Ya sama halnya misal kayak Mas Anies menanyakan ke Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar. Jadi itu hal yang menurut saya itu menjadi kebutuhan publik saat itu dalam perdebatan itu. Gitu. Yang paling penting kan dari perdebatan itu yang paling penting substansinya. Ada nggak gagasan yang bisa diterima publik dari apa yang diperdebatkan saat itu. Misalnya program-program, tawaran program dan sebagainya. Dan semua dari tiga-tiga ini kan menyajikan semua program-programnya masing-masing, program unggulannya. Nggak apa-apa, saya rasa apa yang dilakukan Mas Anies, Mas Ganjar, saya rasa sampai detik ini masih tahap yang wajar ya. Belum ada hal yang sifatnya ofensif pada hal-hal yang sangat prinsipil gitu. Jadi semua tuh ya kita nganggap masih batas-batas kewajaran lah. Belum ada yang sifatnya yang maaf ya kurang ajar, itu belum ada. Yang tidak secara khusus untuk Pak Anies itu tidak ya? Nggak ada. Kalaupun dengan Mas Anies kan Mas Anies sudah kayak apanya Pak Prabowo lah. Yang jadikan Mas Anies juga 2000 berapa kemarin itu jadi gubernur kan Pak Prabowo. Saya ke Bang Adi sendiri dulu nggak Bang? Merasa terserang tidak sih sebetulnya dari timnasnya Pak Anies Muhaimin ya, ketika endasmu etik itu kemudian dianggap itu merujuk untuk Pak Anies Baswedan sebetulnya? Enggak, itu nggak ada merasa terserang. Kalau Reinhard lihat, coba lihat percakapan semua yang ada di sosial media dan yang ada di media mainstream. Coba lihat, ada nggak statement dari Anies dan pihak Anies menyikapi itu langsung? Tidak ada yang langsung, kecuali ketika Anies ditanya oleh wartawan. Ya, ada ketika ada tanggapan soal itu ya? Iya, itu karena ditanya itu. Kan orang kan gini, orang kalau responsif itu bisa kirim aja itu ke wartawan, kemudian keterangan tertulis macam-macam. Nggak ada. Coba periksa itu. Jadi kita bisa lihat ini geseran. Jadi gini, dalam komunikasi itu kita kenal dengan nama istilah irreversible. Sesuatu yang sudah diucapkan itu nggak bisa kita tarik kembali. Nah, itu sudah dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Maka responnya itu beragam tuh. Macam-macam kan responnya itu. Bahkan termasuk respon dari pihak Pak Prabowo sendiri. Jadi ini kan ada debat, ada perdebatan lanjutan setelah debat. Kan ini rangkaiannya nih. Nah, hanya saja biasanya kalau yang berdebat itu biasanya yang tawuran itu kan pendukung.
Kan biasanya kayak gitu kan. Ada pertandingan yang tawur tuh pendukung tuh segala macam. Nah, supporter gitu. Nah, ini Pak Prabowo dalam acara internal kita tidak tahu. Saya dengar dari pihak dari Gerindra sendiri kan kenapa bisa bocor tuh. Nah, sekarang faktanya kan sudah bocor tuh. Nah, karena itu menjadi perbincangan publik. Sehingga kita juga bicara kan kali ini itu. Nah, kalau ditanya tadi pertanyaannya apakah itu merasa tersindir, ya nggak perlu. Menurut saya tidak perlu dan tidak pernah ada merasa tersindir itu. Bahkan ketika Anies ditanya soal itu, jawaban dia adalah ya etika itu emang dimulai dari kepalanya. Kepala itu artinya pimpinan yang tertinggi. Ini kan kepala ini letaknya di sini. Sehingga dia menjadi turunan perilaku kita ke bawah itu etika itu. Nah, cuman kan jadi melebar nih diskursusnya kita. Maksud saya nih pertanyaannya, kita mau nggak ikut pada diskursus yang melebar itu? Nah, kalau kita periksa nggak ada. Bahkan kalau kita lihat bertubi-tubi serangan itu ke Pak Anies langsung tuh. Dianggap Pak Anies ratusan miliar dari Pak Prabowo. Itu yang ngomong tokoh agama itu pendukung Pak Prabowo keras tuh. Walaupun saya kira akan sulit dibuktikan benar nggak 100 miliar tuh. Terus kemudian kayak tadi itu yang jadikan Pak Anies itu Pak Prabowo, betul Pak Prabowo ada di situ, tapi yang menjadikan Anies itu dua hal tuh. Satu kehendak Tuhan, yang kedua kehendak warga Jakarta. Ada Pak Prabowo di situ. Nah, karena itu kita merasa pastilah warga tahu kalau misalnya merasa diserang. Anies itu, Mas Reinhardt, kalau diserang itu bukan barang baru. Maka kita lihat, coba bukalah, kita bikin analisis terhadap konten pemberitaan media massa itu. Penyerangan terhadap itu nggak pernah ada sesuatu yang biasa saja itu. Bahkan kalau kita sampaikan pun orang nggak percaya. Kita sampaikan pun selama ini itu orang nggak percaya. Buktikan. Bagaimana cara membuktikan konspirasi politik gitu. Jadi kita ini kadang-kadang juga tidak logik tuh. Sesuatu yang sifatnya konspiratif kemudian meminta pembuktian secara hukum. Itu kalau kayak begitu nggak ada seninya lagi politik ini menurut saya tuh. Kalau semua harus hitam putih seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu biar menjadi milik publik. Dengan segala keberagaman, ada yang mendukung, ada yang mengatakan bercanda. Oh, biasa tadi Noel mengatakan ndasmu, raimu misalnya. Sirah macam-macam lah orang Jawa mengatakan itu ya, maksudnya itu. Mungkin ada yang menganggap biasa saja. Kalau Bang Andi menganggap itu apa? Saya secara pribadi, saya hanya menganggap bahwa Pak Prabowo belum selesai di arena debat itu. Nah, inilah genuinnya Pak Prabowo. Menurut saya, inilah genuinnya Pak Prabowo, orisinalnya Pak Prabowo. Kalau kita lihat yang kemarin 2019, ini dilakukan yang sama kepada kontestannya. Pak Jokowi waktu itu. Pak Jokowi waktu itu pembangunan pertumbuhan 5%, 5% ndasmu gitu. Kemarin kan nggak ada lawannya lagi. Dia tidak menyebutkan nama, tapi kan orang langsung tahu kan. Nah, Anda mengatakan ini tidak berubah atau genuine atau apa sebetulnya Bang Andi? Yang saya kenal Pak Prabowo ya begitu. Yang saya kenal ya. Karena itu menurut saya debat ini kan debat ini menjadi penting karena gini. Ini kan orang memilih. Publik memilih. Karena publik memilih, maka produk yang mau dipilih itu ya atau pemimpin yang mau dipilih itu memang harus ditampilkan apa adanya. Menurut saya seperti itu apa adanya dan perdebatan ini mendorong orang tampil apa adanya. Gagasannya akan tergambar di situ, stabilitas emosinya akan tergambar di situ, artikulasi menggunakan kata-kata terhadap informasi dalam pikirannya itu untuk dikomunikasikan kepada orang itu juga akan dilihat nanti di situ. Hal-hal yang menurut saya paling mendasar dalam kepemimpinan. Nanti saya ke Bang Adi Praetno sampai saya ke Mas Eko dulu. Bagaimana Mas Eko, Mas Ganjar juga ikut memberikan komentar. Tapi kalau Anda pribadi melihat ini yang sudah menjadi konsumsi publik yang tadi dikatakan oleh Bang Andi Sinulinga, seperti apa sih sebagai bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon? Ya, setidaknya debat kita atau keriuhan kita belakangan ini soal politik kan ada kosakata baru di politik nih. Kosakata ndasmu gitu loh. Sebagian kultur teman-teman yang berbasis Jawa
Ada yang mengartikan itu sebagai kata makian. Kasar ya? Kasar ya, kata makian. Ada yang mengartikan seperti Noel tadi, ini kalau bercanda sama teman itu biasa gitu kan. Kalau kita bicara nongkrong di warung kopi, bicara dasmu atau apa, itu hal yang biasa. Tetapi dalam ruang publik, orang akan bisa menginterpretasi kata itu dengan berbagai ragam konteks. Dan karena ini masuk atau disampaikan oleh seorang calon presiden, tentu saja ini menjadi perhatian banyak orang. Kok bisa kata makian nyelonong menjadi diskursus publik sekarang? Kok bisa pilihan diksinya seperti ini? Karena ini kan mau tidak mau, kalaupun Pak Prabowo sebagai personal, dia juga sebagai simbol calon presiden Republik Indonesia. Ini yang kemudian barangkali menjadi sebagian orang resah. Sebagian orang menganggap biasa, sebagian orang menganggap bahwa ini bercanda. Anda masuk yang melihat yang mana nih? Resah atau ini bercanda? Kalau saya lihat dari konteksnya itu kan dia bicara dalam pidato ya, dalam forum resmi, bukan di warung kopi. Forum resmi itu partai ya, dan kata itu melompat dari statementnya Pak Prabowo di satu forum resmi yang tadi kata Ucok, bahwa sepertinya berkomentar tentang debat yang kemarin gitu loh. Jadi forum ini digunakan untuk mengomentari. Nah, ketika mengomentari maka ada suasana di situ, bukan cuma sekedar suasana berkomentar, tetapi dia sebagai peserta debat berkomentar tentang perasaannya. Nah, mungkin dasmu itu yang keluar soal perasaannya Pak Prabowo itu, sehingga publik menangkap ini bisa diartikan sebagai kata makian. Dan ada sebagian orang menyayangkan, sayang ya kalau forum-forum resmi, kalau tokoh-tokoh penting Indonesia ini kemudian menyorong sebuah kata, sebuah diksi kepada publik yang konotasinya makian. Mungkin itu yang disayangkan. Bang Adi Praitno, sedikit dari Anda, bagaimana ketika ini sekarang sudah menjadi ramai diperbincangkan, menjadi konsumsi publik, dan ada kosakata baru dalam politik kalau kata Mas Eko ini soal ndasmu etik ini? Ya, kalau saya justru sangat tertarik untuk tahu apa yang kemudian menyebabkan video itu viral dan dikeluarkan. Itu acara internal. Ini bukan kebocoran. Kalau kebocoran pasti terdeteksi siapa yang melakukan itu. Pasti mungkin akan dikenakan sanksi indisipliner sebagai sebuah kader partai ya. Justru saya menduga jangan-jangan memang sengaja ini video dikeluarkan sebagai upaya untuk menjelaskan kepada publik perdebatan tentang etika dalam debat kandidat calon presiden beberapa waktu yang lalu, terutama yang ditanyakan oleh Pak Anies Baswedan termasuk Pak Ganjar, itu nggak penting-penting amat, itu post factum, ini udah kejadian loh. MK sudah memutuskan bahwa Gibran sudah bisa maju, apalagi yang mau ditanyakan. Makanya keluarlah istilah-istilah dasmu yang menurut saya karena itu dibicarakan di internal tidak lebih dari sekedar semacam ini, apa namanya, cibiran lah gitu ya. Udah nggak relevan, sudah ini sudah out of context bicara tentang etika. Yang menjadi ramai karena memang soal etika ini bukan soal menang-menangan, ini bukan lagi soal elektabilitas, ini bukan soal siapa yang paling kuat di survei, tapi menyangkut bagaimana komitmen etik menghadapi Pilpres 2024. Kalau putusan MK aja ini dianggap melanggar etik, bagaimana dengan yang lainnya nanti yang dikhawatirkan akan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak akan diseriusui dan mungkin dianggap sepele. Ini yang menurut saya menjadi ramai. Makanya tidak mengherankan kubunya Pak Anies Baswedan, termasuk kubunya Pak Ganjar belakangan kan ikut-ikutan. Bahwa etika ini tidak bisa disepelekan. Justru itu adalah esensi dalam membangun sebuah peradaban yang maju. Itu yang saya tangkap. Yang kedua, yang saya pahami, ini sebenarnya bagi saya adalah diskusi lanjutan setelah diskusi debat Capres yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kan nggak tuntas, waktu 3-4 menit itu tentu tidak menjadi ruang yang nyaman bagi Anies, bagi Prabowo, kemudian bagi Ganjar untuk mengekspos perdebatan soal etika. Kalau melihat tonnya sebenarnya ketika Pak Prabowo itu mengulang pertanyaan tentang etika, itu lebih berat ditujukan kepada Anies Baswedan yang di situ menyebutkan bagaimana perasaan Anda. Itu kan kutipan dari pernyataan Anies Baswedan. Karena setelah perdebatan itu kita ingat betul pendukungnya
Pak Prabowo Subianto itu kan mengamplifikasi. Kalau bicara etik itu bukan soal MK-MK, tapi bicara juga tentang bagaimana Anies bisa maju di Jakarta. Datang ke rumah ke Prabowo, kemudian merasa dibiayai yang miliaran-miliaran. Jadi itu dihitung semua jasa-jasa politik Prabowo yang kemudian membuat Anies seperti sekarang. Itu kan akhirnya jadi kesini kan, sampai di situ akhirnya perbincangannya. Ini adalah tadi Bang Uco katakan. bagian dari tawuran opini dan perang-perangan yang ingin dibawa keluar arena panggung sebenarnya. Oleh karena itu saya merasa di sisa perdebatan ke depan, yang ramai perdebatannya itu adalah perdebatan antar tim sukses dan antar supporter, Pak. Karena itu yang kemudian akan menjadi tempat di mana gagasan-gagasan, data-data yang kemudian dimunculkan, itu akan satu sama yang lain akan dipertentangkan. Coba cek, ketika Anies menyerang etika MK-MK, ditanyakan kepada Prabowo Subianto, kan muncul tuh betapa Anies juga begitu banyak tidak mengindahkan etik dalam demokrasi dan politik, dihitung satu-satu tuh. Dulu pernah sama Pak Jokowi jadi menterinya, jadi jubirnya, sekarang nyerang-nyerang. Kan itu akhirnya bias kemana-mana. Yang ingin saya katakan adalah ini suasana pilpres. Sesuatu yang sifatnya baik dan biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa. Kalau saya dulu waktu jadi aktivis istilah ndasmu, pelek lu, pala lu itu biasa. Itu dikatakan bagi mereka yang di internal sahabat cukup dekat ya. Tapi ketika itu didengar oleh orang yang tidak akrab, tidak menjadi sahabat, apalagi didengar oleh Rifan, ini kok kayaknya ngajak tawuran lagi nih. Jadi panas, Pak. Panas, seakan-akan disepelekan soal etik itu. Kita break dulu ya Bapak-Bapak, nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan perbincangannya. Usai jeda kami akan segera kembali.